Udah lama nih kan nggak denger kita. Balik lagi di episode 31 bersama podcast Pinggir Lapangan. Sorry nih kita udah nggak cukup lama sih kita nggak hadir. Cuman nggak cukup sebentar juga, kita sedang lagi ada kesibukan masing-masing. Cuman tenang aja, kita akan kembali lagi memberikan podcast sepak bola buat teman-teman pendengar semua. Ya, kali ini di episode 31, gue akan bahas hasil-hasil pertandingan nih yang banyak mengejutkan nih. Kita akan bahas satu persatu macam-macam pertandingan. Ada hat-trick penalti di Mestalla. Lalu ada pertandingan seru lainnya antara Manchester City dan Liverpool yang harus berakhir imbang 1-1. Dan juga masih ada pertandingan lain seperti MU yang bisa meraih kemenangan 3-1 dengan Everton dan lain-lainnya. Oke, sebelum gue lanjut, gue akan sapa dulu teman-teman gue. Yang pertama, halo Aaron. Halo guys. Halo Aaron, ini pendukung MU yang mungkin kaget ya. Tim gua doang yang menang minggu ini. Ya, yang sebelumnya habis dihina-hina setelah kalah sama Istanbul Besaksehir ya, apa Besek Gudeg itulah ya, apa namanya itu, setelah sebelumnya kalah. Tapi secara mengejutkan ya, karena memang posisinya saat ini Everton lagi cukup bagus ya. Sempat di pucuk klasemen, namun sekarang harus kembali ke habitatnya gitu ya, sebagai ormas gitu kan, bukan sebagai tim bola kan. Akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan setan merah. Cuman kita akan bahas lebih lanjut ya dalam podcast. Dan yang satu lagi ada Coach Aldi. Halo guys. Halo guys 3-0 sama Aston Villa. Gimana guys? Ngerusak mood hari ini. Ya, Arsenal kembali seperti Arsenal musim sebelumnya. Ya begitu ya. Oke, kita akan bahas Arsenalnya nanti ya. Oke, pertama kita akan bahas pertandingan Barcelona lawan Real Betis. Nah, Barcelona kita lihat mulai kembali nih setelah sebelumnya sempat meraih hasil yang kurang memuaskan. Barcelona bisa meraih kemenangan 5-2 dengan Real Betis. Dilihat dari hasilnya, Messi kembali mencetak angka 2 gol, Griezmann, dan ada juga Dembele akhirnya mencetak gol kembali, dan ada Pedri. Nah, menurut Coach Aldi dulu, apakah ini suatu kebangkitan bagi Barcelona, apalagi setelah presidennya mundur, atau ada tanggapan lain, Coach? Wah, jujur gue nggak nonton ya. Cuman kalau ngelihat highlights-nya apa segala macam dan ngelihat formnya Barcelona belakangan sih cuman satu nama sih, Ansu Fati, men. Ansu Fati nggak golin tapi nih ya, Coach. Iya, tapi kan kontribusi itu kan nggak cuman gol. Betul. Jadi kayak ini kalau emang dia beneran anak Barcelona kayak Messi gitu, yang emang dari kecil sampai gede mau di Barcelona terus, ya mungkin ada Messi 2.0 mungkin ya, kita nggak tahu. Dan Messi juga mulainya dari bangku cadangan gitu kan, so betul. Kayaknya Ansu Fati emang bagus. Tapi mungkin nggak sih? Langsung FIFA tuh. Tapi mungkin apakah di saat sedini ini bisa dikatakan Ansu Fati ini memang punya kemampuan setidaknya sama dengan Messi? Kalau sama mungkin belum. Kalau potensial iya. Cuman kan seperti yang kita tahu dengan pemain muda kan ada kalanya ada masalah yang dimana kalau misalnya mereka terlalu jago terus kayak over dependent gitu, terus dipakai terus-terusan, yang ada kan malah bisa berbalik ke si pemain itu sendiri gitu. Mungkin dia cedera di masa mudanya atau terlalu banyak dipakai main sehingga otot pemain muda itu kan belum berkembang kan. Jadi ya ada dampak negatifnya sih nanti di masa dia udah agak gedean.
Itu pinter-pinternya Barcelona sih nanganin itu. Tapi kalau Oke. potensi ada. Baik. Oke, kita lihatlah Barcelona ke depannya bagaimana ya. Lalu kita terbang ke Britania Raya, kita melihat Everton harus takluk 1-3 dari Manchester United dengan 2 gol dari Bruno Fernandes ditambah dengan gol debut nih ya. Akhirnya Cavani mencetak gol pertama buat Manchester United. Mungkin nggak usah tanggapan dari Coach Aldi, kita langsung minta tanggapan dari fans MU. Mungkin bagaimana, Aaron? Gue juga nggak nyangka, men. Kalau pas lihat jalan pertandingan, aduh kebobolan duluan. Here we go again. Gue udah mikir gitu aja gitu kan. Soalnya golnya Everton yang pertama itu lemah banget untuk di-concede. Dan seperti biasa Maguire awal-awal juga risky banget mainnya, kayak megangin lawan itu gimana itu bisa nggak dilihat VAR di kotak penalti lagi, itu kan riskan banget. Terus ya akhirnya kebobolan sama si Bernard itu, which is very weak goal to concede. Ya awalnya juga ya udahlah, itu udah biasa kok, nurunin ekspektasi gue. Tapi comeback Bruno gol 1, terus Rashford tiba-tiba gol lagi 2, itu ya pleasant surprise gitu ujung-ujungnya. Terus apalagi Cavani last minute goal itu cukup menyenangkan sih. Gue gak nyangka, but I will take this of course sebagai fans gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya gue tanya, setelah lo melihat melihat Cavani di permainan kemarin, apakah Cavani bisa menjadi Ibrahimovic di Milan saat ini? Apakah itu terlalu berat? Enggak, sangat nggak terlalu berat. Kita lihat Cavani prime-nya dia kayak apa gitu loh. Gue nggak tahu sih dia kenapa nggak disimpan sama PSG, kalau nggak salah katanya karena ya kombinasi usia sama sempat cedera yang bikin PSG ragu ini dia bakal bisa jadi yang terbaik lagi apa enggak kan gitu. Cuman lo lihat pas dia di training, dia kayak pas workout, ini badannya masih jadi, man. Ini doesn't look old gitu loh. Jadi ya ada kesamanya juga dia conditioning fisiknya sama Ibra. So kalau dia bisa tetap fit, ya hopefully insyaallah bebas dari cedera. Asal Ole juga manage minutes-nya benar untuk pemain seusia dia, bisa banget. Dia bisa jadi nularin killer instingnya juga ke Rashford sama Martial biar lebih tajam lagi gitu loh. Goal getter, yes, absolutely. Gua rasa dia masih punya itu. Cuman yang dia salah satu tujuannya dia dibawa kan supaya ya mungkin Martial tuh kadang suka hilang gitu killer instingnya. Mungkin ya kalau diajarin sama Cavani dia bisa kayak ya lebih killer lagi lah gitu istilahnya, lebih tajam lagi nantinya, sama Rashford juga. Oke. Nah, selanjutnya gue mau bahas satu big match lagi, cuman berhubung diehard fansnya saat belum ada nih ya, jadi mungkin gue akan serahin ke fans Arsenal nih, Coach Aldi, buat ngebahas post-matchnya Manchester City versus Liverpool yang hasilnya mungkin kurang memuaskan bagi masing-masing fans ya. Karena hanya berakhir imbang dengan gol dari Salah dan Gabriel Jesus. Karena mungkin masing-masing fans mungkin berharap lebih gitu dengan hasilnya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang Coach Aldi terkait match yang cukup ditunggu-tunggu di akhir pekan kemarin ini bagaimana, Coach? Rasanya itu hasil yang pantas ya. Artinya hasil yang adil ya. Iya, hasil yang adil, karena meskipun Liverpool kehilangan center back legendaris tanda kutipnya mereka gitu ya. Ya tetap aja they're still a strong team gitu kan. I mean ya hasil yang pantas sih satu-satu itu, dan kalau misalnya memaksakan nggak mestinya kita menang gitu, nggak sih. Ini
satu-satu tuh udah pantas banget gitu. Dan dua-duanya juga masih punya kelemahan juga. Jadi ya gue nonton sih agak sedikit apa ya, dibilang boring sih enggak, cuman banyak anti klimaksnya gitu. Jadi kayak ada serangan terus kemudian patah, ada serangan kemudian patah gitu. Jadi ya dua tim yang sama-sama kuat defense sama attack-nya ya besar kemungkinan seperti itu sih. Nah, sekarang kita melihat coach ya, kita melihat dari standing dari Premier League gitu. Di sini kita lihat City cukup tertinggal ya, tapi poinnya sih dan dia masih sisa 1 match ya dengan poin 12 gitu. Sedang walaupun masih menyimpan 1 match, kita lihat Spurs, Liverpool itu ada di peringkat 2 dan peringkat 3 dengan poin 17. Maksudnya apakah papan pertandingan di awal ini sudah bisa menggambarkan jalannya Liga Inggris di akhir nanti, atau masih terlalu dini untuk kita menilai akan ke arah mana klasemen akhir ini, karena masih ada 30 match lagi kan? Biasanya sih form di awal itu cukup berasa ya sampai ke belakang. Cuman ini musim aneh banget. Musim 2020-2021 ini aneh banget gitu karena ini kita baru 8 pertandingan. Semua udah pada kalah gitu kan. Betul. Semua sudah pernah kalah. Terus saat ini top of the table-nya Leicester, nomor 2-nya Tottenham, nomor 3-nya Liverpool, nomor 4-nya Southampton gitu kan, nomor 5 Chelsea, 6 Villa, 7 Everton, bla 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 segala macam. Manchester City ada di nomor 10, Arsenal ada di nomor 11, Manchester United ada di nomor 14. Gitu. Betul. Not to mention Sheffield United yang tahun lalu cukup bagus, sekarang ada di peringkat 20 gitu kan. Betul. Jadi 1 poin ini iya, ini musim ini aneh banget karena kayaknya tuh nggak ada resep pasti di mana, kan biasanya kita bisa lihat tuh kalau tim yang di musim awal terus kemudian dia menang bagus banget terus gitu dan performanya stabil gitu. Kayak apa ya? Kayak Leicester gitu. Yang memang pemuncak klasemen, dia 6 kali menang, 2 kali kalah. Betul. Tetap udah kebobolan 9 gol. Gitu. Jadi kayak kan itu kan berarti kalau dia kebobolan, dia goal score-nya 18, goals against-nya 9, berarti itu kan kayak dia menang 2-1, 2-1, 2-1. So it's tipis gitu loh. Dan apa ya? Gue nggak tahu sih ini siapa yang bakalan actually bisa menang gitu. Masih terlalu jauh untuk Tapi Coach, ini kalau kekuatannya merata banget sih, gimana ya? Soalnya tim-tim yang biasa di papan tengah, mereka memperkuat diri. Everton datangin Ancelotti, terus disuntik dengan James Rodriguez dan lain-lain, ya kan? Terus apa ya? Si Aston Villa berhasil ya memperpanjang kontrak pemain kuncinya Jack Grealish, so they can build around them gitu loh. Jadi kayak yang biasa di papan tengah memperkuat diri, terus ada juga yang ya kayak Sheffield yang kemarin bagus papan ya, top 6 ya, atau top 7 lupa. Mereka nggak memperkuat diri, kehilangan Dean Henderson, nggak cari kiper pengganti baru. Ini tetap kompetisi yang paling susah gitu loh. Actually mereka dapat kiper baru sebenarnya, si Aaron Ramsdale itu bekas pemain Bournemouth. Tapi tanda kutip ya, Bournemouth kan musim lalu dia degradasi. Actually kipernya bagus, cuman Bournemouth musim lalu kan degradasi. So but with all due respect, as we can see, not on the level of Dean Henderson kan, gitu loh. Jadi ya oke, kayak ini harus sigap gitu. Ini nggak ada ruang untuk lo istirahat. Kayak every match is a big match karena kekuatan tim merata banget gitu loh. Yang tadinya kuat jadi biasa aja, yang biasa aja dia tiba-tiba jadi kuat gitu loh. Jadi every match is a big match. Oke. Dan iya. Satu pertanyaan terakhir buat teman-teman semua terkait Liga Inggris. Apakah Leicester dan Tottenham, dua kuda hitam di musim ini, dapat berbicara banyak sampai akhir liga?
Ya kalau Tottenham mah tanya Aldi aja lah. Gue kalau Leicester sih mungkin ya, karena gue kemarin lihat Kasper Schmeichel, dia formnya emang lagi bagus banget sih. Iya. Dan buat gue bukan karena gue bekas kiper atau apa, cuman buat gue tetap bahwa kalau misalnya lo lagi ada kondisi yang kalau gue bilangnya itu pinch gitu. Jadi kalau misalnya lo lagi kena pinch gitu ya, yang dimana kondisi itu pokoknya lo nggak bisa menang sama sekali gitu ya, mau lo kayak gimana, lo udah nyoba nge-shoot, udah nyoba nyerang apa segala macam, masih nggak ketemu juga, paling nggak lo nggak kebobolan. Dan kemarin Kasper Schmeichel, gue ngeliat beberapa pertandingan terakhir dia cukup solid sih gitu. Dan itu bisa jadi modal buat Leicester untuk mungkin ngulang apa yang mereka raih sama Ranieri kemarin. As for Tottenham, dan ini gue bukan ngomong karena gue fans Arsenal atau apa, cuman gimana ya, simpelnya gini, nggak tahu lo pernah ngeliat atau enggak, kayak di sosial media tuh ada satu meme ya, Last is satu meme Tottenham. nggak ya, ada satu meme Giorgio Chiellini pernah nyebut, karena waktu itu kalau nggak salah Tottenham ketemu Juve di Champions League, terus kemudian Tottenham harus crash out, kalah sama Juve secara agregat apa segala macam, terus ditanya gimana pendapat lo, ya itu klasik Tottenham gitu, bahwa mereka jago, sebenarnya timnya bagus, dan gue harus ngakuin timnya tuh bagus banget, cuman nggak pernah bisa tembus gitu loh, nggak pernah bisa tembus dapat sesuatu, nggak tahu kenapa. Kadang suka ada mental breakdown gitu kan. Iya, ya mungkin mental, mungkin kondisi, apakah ada yang cedera atau apa, but kalau ngelihat sejarah, mereka berapa tuh? Terakhir kali mereka juara kalau nggak salah 1950 something. Mereka It's like 70. Piala ya. Mereka dapat piala terakhir kalau nggak salah tuh Carabao Cup tahun 2010-an. Kalau nggak salah ya. Itu zamannya Juan de Ramos kayaknya deh. Iya, kalau nggak salah zamannya Juan de Ramos, kalau nggak salah ya. Itu udah lama banget. 2003, 4 atau 5 gitu deh. Pokoknya aduh. Itu gue masih kecil banget ya. Itu udah lama banget. Berarti lagi biasa dibilang ya masih krisis mental ya Tottenham Hotspur ini. Iya. Artinya kalau ngelihat depannya gitu ya, Harry Kane sama Son Heung-min itu honestly itu duo paling berbahaya saat ini sih menurut gue juga gitu, karena yang satu gede, finisher bagus, yang satu lincah, bisa dribble gitu kan. So ya actually memang bagus gitu, cuman masih ada tanda tanya lah beberapa gitu, nggak tahu ya karena sekarang tanda tanya di mental sih. Ya, kita sekarang terbang ke kota Roma, di mana ada satu pertandingan menarik antara Lazio dan Juve, di mana tim tamu harus puas hanya dengan membawa 1 poin, karena gol dari Cristiano Ronaldo di menit 15 disamakan pada menit 95 oleh Caicedo. Nah, Juve saat ini berada di peringkat kelima. Sedangkan AC Milan masih berada di peringkat 1. Walaupun bedanya 2 poin, apakah ini menjadi tanda-tanda Juve di bawah arahan Pirlo ini mungkin tidak bisa mempertahankan Scudetto atau mendapatkan Scudetto ke-10-nya yang berturut-turut, atau memang seperti biasa Liga Italia akan menjadi milik Juve lagi di akhirnya. Gimana pendapatnya, guys? Kalau kalau gue boleh potong dikit, gue rasa Ersat ini bakal setuju juga kalau Juve nggak juara, football wins. Ersat pasti bakal setuju itu. Juve kan forever curang buat Ersat. Iya, amin. Nah. Tapi di saat yang sama memang mereka terlalu dominan gitu loh. Kita nonton yang seru musim lalu aja, ujungnya juara siapa lagi? Itu kok musim lalu seru banget loh, cukup ketat loh. Tapi yang juara siapa lagi? Itu lagi. Tapi ngelihat performa sekarang nih ya, dengan pelatih barunya yang terbilang masih cukup muda ya, mungkin nggak sih Juve akhirnya berakhir musim ini? Bisa jadi. Kalau mungkin sih mungkin nih. Ya kalau mungkin sih mungkin ya. Cuman sekarang gue cuman mau ngelihat ininya aja, ngelihat hasilnya gitu, karena kalau misalnya kayak
standing sekarang gitu ya. Klasemen sekarang kan yang paling atas Milan. Ya. Dan Milan mungkin nggak tahu ya apakah karena mereka tuh juga pemain mudanya banyak banget kan Milan musim ini. Dan Tonali. Iya, dan kalau misalnya ngerujuk kayak apa yang terjadi sama, gue nggak punya patokan lain ya, cuman karena gue fans Arsenal, gue kemarin ngeliat Arsenal main di Europa League sama main di Premier League tuh beda gregetnya gitu. Di Europa League kita menang berapa kemarin? Menang 4-1 apa, terus kemudian kita di Premier League kita kalah 3-0. Dan bedanya adalah pas di Europa League kita nurunin tim dengan pemain muda semua gitu, nggak semua sih, cuman dominan pemain muda. Dan mungkin itu yang menurut gue mungkin apa yang terjadi sama Milan sekarang, bahwa kalau misalnya berpegang sama pemain yang udah lebih senior, ada kalanya kayak jadi predictable, ngerti nggak? Artinya ada jadi predictable, terus jadi lebih gampang ketahuan cara mainnya apa segala macam mungkin ya. Dan dengan pemain muda tuh mungkin bisa lebih kreatif, lebih energik, lebih unexpected gitu. Kecuali Ibrahimovic is something else. Dan itu mungkin yang terjadi sama Milan sekarang gitu, karena pemain muda kan lebih antusias biasanya. Lebih antusias menyambut pertandingan, terus lebih serius karena mereka tahu bahwa ya karir mereka masih panjang apa segala macam mungkin. Cuman yang surprising adalah nomor 2-nya Sassuolo. Dan nomor 2 Sassuolo diapit oleh Milan, Napoli, Roma, Juve, Atalanta, ada Sassuolo di Liga 2 kan. Iya, makanya artinya itu yang lebih surprising buat gue sih. Sassuolo di nomor 2 gitu. Inter kemana gitu? Inter malah nomor 7 gitu kan. So Sassuolo bukannya biasa bulan-bulanan ya? Kayak relegation battlers ya? Enggak relegation battle sih. Enggak sih. Kalau relegation battle sih enggak. Artinya mereka tuh kayak Everton gitu loh. Yang kadang berapa musim terakhir ya? Kayak berapa musim terakhir tuh kayak berapa musim terakhir tuh kayak Everton gitu. Kadang kala yang dapat musim yang jelek banget gitu kan, terus berantem di papan bawah, terus nanti musim berikutnya ya cukup naik turun, terus berakhir di nomor 8 apa nomor 9 gitu. Yang nggak beda jauh sama Fiorentina lah. Fiorentina sekarang kan juga kayak gitu. Sedih sih gue ngeliatnya juga. Gue fans Fiorentina juga soalnya. Kacau. Cuman ya itu, artinya Sassuolo bisa di nomor 2 itu udah something else gitu. Tapi kembali seperti musim lalu, Juve yang tadinya juga berantakan di awal-awal musim, pertengahan musim, terus kayak dapat diinjeksi steroid sama Clothing Dyeing di paruh musim kedua, terus juara. ya kita lihat aja. Kita akan lihat ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke Liga Spanyol nih, di mana Madrid harus menelan pil pahit dengan kekalahan 4-1, di mana 3 golnya itu harus dari titik putih. Ini yang komen dari kalian apa dari gua? Gue cuman bingung aja gitu, 4-1 tapi penalti on goal. Itu aneh banget sih. Ya kalau dari mungkin gue sedikit memberikan pendapat aja kali ya. Ya memang apes aja kali ya. Kayak tapi gue ngelihat cara mereka concede penalti plus on goalnya, they deserve that result sih. Kayak apa ya? Body language oke, kayak ada sense of urgency, tapi they look kind of, I don't know, lack of communication gitu loh. Kayak lo yang jaga, lo yang ini, lo pada ngapain sih gitu? Kayak nggak ada komando yang jelas gitu pas bertahan. Sense of urgency masih kelihatan dari body language, tapi komando yang jelas nggak kelihatan gitu loh. Lo ini salah siapa sih? Gitu. Jadi they deserve that result gitu. Valencia juga. Ya gitu. Emang kondisinya nggak stabil sih. Iya, gue tahu soalnya kita diejek sebagai penalty United, so tapi di saat yang sama lo harus menekan tim lawan banget untuk dapat penalti. So for Valencia to get 3, terus pressure Madrid untuk
bikin kesalahan sampai on goal itu ya Madrid cannot handle Valencia's pressure gitu that night. Which is nggak Betul. biasanya juga gitu, karena Madrid kan honestly saat ini diperkuat sama salah satu center back terbaik di dunia, if not the best gitu ya, Sergio Ramos. Buat gue dia the best center back in the world saat ini. Iya betul. Dan apa ya, nggak biasanya gitu, karena dia kapten, terus kemudian dia juga lama di timnas Spanyol. Kalau misalnya defense-nya sampai amburadul kan, nomor satu pertanggungjawaban harusnya langsung, kalau gue sih ngeliatnya harus langsung nunjuk ke dia gitu apa yang terjadi, because kalau punya pemain senior terus center back gitu ya, kapten pula gitu ya, tanggung jawab dia nomor satu harusnya untuk ngurusin yang back four itu gitu. Jadi kalau misalnya sampai mereka dapat penalti segitunya banyak, ya what happened gitu. Setuju. Memang ada kondisinya ya. Mungkin emang lagi bad performance juga. Ya memang kondisi juga nggak stabil sih. Emang Barcelona dan Madrid memang masih belum mendapatkan top performance sih akhir-akhir ini sih. Musim ini mungkin bisa dibilang musim yang kurang baik lah buat mereka berdua sih. Mungkin kalau gue mungkin ngeliat paralelnya aja gitu, mungkin nggak beda jauh sama apa yang Arsenal alamin kemarin, kalah 3-0 sama Aston Villa. Iya. Ya, emang timnya nggak perform aja. Tapi kalau Arsenal kan emang nggak pernah bagus di. Men, tapi lo mesti lihat pertandingannya. Serius, lo mesti lihat pertandingannya. Nomor satu, kita emang lagi jelek banget kemarin. Kedua, dan nomor dua Aston Villa mungkin Aston Villa punya midfield paling bagus di Premier League saat ini. siapa? Jack Grealish. Itu kemungkinan apakah musim depan bakal banyak yang menawarkan dia pindah nih? Nah, gini, Jack Grealish itu kemarin harusnya ditawar MU. Setahu gue, harusnya. Tapi MU nggak menawar karena MU pelit. Iya. Oke. Yang ada nggak jadi pindah ke Nggak tim pelit dulu. juga, agak kehilangan akal aja kemarin gitu. Ya, beda tipis lah. Beda tipis lah antara pelit sama kikir tuh beda tipis. But anyway, yang ada kemudian si Grealish ini dikasih kontrak 5 tahun sama Aston Villa dan dia tanda tanganin. Dan jadi lebih mahal dong musim depan. Iya, nomor satu dia akan jadi jauh lebih mahal. Nomor dua, ya itu berarti mungkin dia percaya bahwa ya emang project kedepannya Aston Villa ini bagus gitu. Nomor dua mereka kedatangan Ross Barkley dari Chelsea. Ross Barkley nggak dapat tempat di Chelsea karena kalah sama midfieldnya yang lebih mengkilat lah istilahnya, lebih sparkling. Padahal dia sebenarnya buat gue pemain bagus juga. Bagus banget itu. Gitu kan. Terus kemudian kalau nggak salah siapa lagi, ada John McGinn yang kemarin juga nyetak gol. John McGinn ini kayak Podolski, men, kaki kirinya kenceng banget. Asli, badannya gede, gempal gitu kan, tipikal pemain Inggris midfield yang tradisional lah, yang badannya gempal gitu. Dan di belakangnya ada DM juga, siapa sih kalau nggak salah namanya tuh? Douglas Luiz. So, dan mereka rapi mainnya. Kemarin tuh rapi banget mainnya. Asli, beneran. Gue juga bilang, oke, pantas deh lo menang 3-0. Pantas. Emang bagus banget mainnya. Arsenal di gol-golnya kayak dihipnotis. Gue juga nggak nyangka ya. All 3 goals Arsenal ball watching itu kayak dihipnotis, men. Kayak lihat koin saya, tatap mata saya. Mereka mainnya fast pace loh. Mereka mainnya kenceng, cepat, dan akurat. Kayak orang udah kayak ibaratnya kalau lo main futsal kemarin tuh kayak lo main futsal sama lawan tim futsal klub Liga Futsal Indonesia. Kita nih orang-orang biasa gitu ya. Futsal. Terus lawan tim futsal Liga Indonesia atau kalau nggak salah timnas futsal Indonesia gitu. Udah. Nonton aja udah. Kelar udah. Nontonin bola. Udah. Nonton bola gerak-gerak tiba-tiba gol. Emang bagus sih. Aston Villa bagus. Kita bakal kita lihat Aston Villa ke depannya gimana. Oke. Berarti ini akan semakin menarik. Itu Aston Villa-nya yang emang bagus banget juga atau Arsenal sendiri, gue perhatiin fans Arsenal di Twitter tadi sebelum podcast. They're crying for playmakers or at least a way to
get the team be attractive gitu secara nyerang. Itu apa, do they have that right now gitu loh? Menurut lo gimana? Kalau buat gue honestly ini hasil yang sebenarnya gimana ya? Kalau gue bilang gue nggak kepengen hasil ini ada, tetapi sebenarnya gue setengah nungguin juga hasil ini datang. Karena nomor satu, manajernya masih, maaf, tanda kutip, ya dia punya potensial, tapi tanda kutip masih anak ingusan lah, ibaratnya kalau di dunia manajemen kan. Artinya dia baru pertama kali nge-handle tim sendiri, terus kemudian dia menghandle tim langsung, tim yang besar, gitu ya, tim-tim yang high profile, tim yang penuh kaliber bintang segala macam. Dia dulunya juga cuman asisten manajer, gitu kan. Dia juga masih muda banget, gitu. So ini hasil yang buat gue, ya gue nggak suka ngeliat hasilnya, tetapi ini hasil yang gue tungguin sebenarnya. Kapan nih dia akan actually dapat pelajaran yang sampai babak belur istilahnya, gitu. Beda cerita kalau waktu kayak Ferguson kalah 8 Arsene Wenger kalah 8-2 sama MU, atau Ferguson kalah 6-1 sama City gitu. Itu kan mereka kan manajer udah kawakan banget gitu loh. Kok lu bisa sampai kalah segitu besarnya, kok gimana gitu. Tapi makanya buat gue iya, tapi kalau buat gue, kalau misalnya ada orang yang bilang Arteta out saat ini, buat gue ya terserah lu mau ngomong apa, tapi buat gue itu nggak begitu. Karena ya lo belajar lah gitu kan, ibaratnya ya semua hasil itu jadi pelajaran buat lo gitu. Jadi ya sekarang gue pengen lihat gimana caranya nanti 2 minggu lagi pas liga udah mulai lagi, karena kita kan lagi international break nih, liga mulai lagi, terus balik, terus ada something yang ada kelihatan lah perubahan dari sisi mental, perubahan dari sisi taktik, dan buat gue pemainnya juga bisa disalahin juga gitu. Like kemarin tuh memang babak belur banget gitu, memang lagi jelek banget. Semua yang bisa salah gitu. Gak beres. Oke. Ya, sama ini kayak komentar gue, like gue perhatiin juga gitu kan. Arsenal pakai 3-4-3. Partner CM Thomas Partey, Mohamed Elneny. I don't see any one of them like they're not deep lying playmaker gitu loh. Mereka kayak ya itu mereka tipenya kayak ball harasser gitu loh. Jadi mereka mengejar bola, tackling orang, merebut bola. Jadi kayak ball winner. Jadi mereka nyerangnya berarti kan ngandelin wing. But apa itu kalau cuma ngandelnya wing doang, apa nggak bakal menjadi, with all due respect, predictable? Gini, kalau buat gue, tapi kembali ini gue nggak tahu persis ya. Artinya kita kan cuma nonton dan kita ngelihat gitu. Yeah. Cuman guesstimate gue, tebakan dan estimasi gue itu kira-kira kayak gini. Arsenal main pakai 3-4-3 itu karena mereka ngerasa oke, kita punya winger pada bagus. Gitu ya. Wingernya pada bagus. Kenapa? Karena di depan ada Aubameyang, ada Willian. Aubameyang juga musim lalu jadi winger juga subur. Gitu. Nggak ngerti kenapa musim ini kok tiba-tiba dia jadi kering. Gue juga nggak ngerti. Terus kemudian di belakangnya yang di row kedua kadang ada Ainsley Maitland-Niles, kadang ada Bukayo Saka, gitu kan, kadang ada Bellerin juga, ada Kieran Tierney, ada macam-macam lah. Wingernya tuh pada yang kualitasnya sebenarnya cukup bagus gitu. Makanya mungkin bayangannya Arteta adalah, dan dia kan dari sekolahnya Pep ya. Ibaratnya ilmunya nggak beda jauh gitu sebenarnya. Nah, Pep kan punya kebiasaan untuk main di, ada yang istilahnya half spaces. Half spaces itu kayak jarak antara dari sisi luar kotak penalti, garis luarnya kotak penalti ke dalam sedikit. Itu kayak, kan kotak penalti itu ada 2 tuh, ada yang kotak 6 sama ada yang kotak 16. Nah, daerah di antara 2 garis antara kotak 6 sama kotak 16 itu istilahnya half spaces. Nah, kalau buat gue bayangannya Arsenal adalah mereka mau main di space itu. Jadi kalau misalnya ada satu winger yang overlapping, yang satunya turun masuk ke dalam. Nanti dia bisa ngalurin bola seperti itu, gitu. Makanya kadang-kadang ada pertandingan yang dimana kita ngelihat kayak Kieran Tierney-nya tuh malah maju ke depan gitu kan. Kok center back atau back
fullback kok malah maju banget itu ya karena mereka kayak tukeran. Jadi berarti kayak main futsal sebenarnya. Nggak ada posisi yang posisi yang jejak. Kalau misalnya gue maju, ya udah lu yang mundur. Kalau misalnya lu yang maju, ya udah gue yang mundur. Jadi saling nge-cover aja gitu. Dan sejauh kalau misalnya lagi ketemu tim yang nyerang banget gitu ya, atau yang lagi pressing gitu ya, itu gampang ngebukanya gitu. Makanya kenapa kita berapa kali lawan Liverpool kelihatannya kesulitan, tetapi pada saat kita harus counternya bisa cepat gitu. Terus kemarin lawan MU, kebetulan MU-nya juga lagi begitu gitu kan. Kita juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget lawan MU, cuman ya Partey sama El Neni kemarin emang lagi bagus. Dan gol yang terjadi itu kan karena Bellerin tiba-tiba ada di depan gitu. Like Bellerin ada di depan gitu kan, ada di depan masuk ke kotak penalti juga gitu. So taktik itu tuh sebenarnya kalau misalnya bekerja, dia bisa bekerja dengan sangat bagus. Cuman ya ada kalanya ya begitu gitu. Jadi kalau buat gue ya kemarin kayak ya kebetulan pilihan taktiknya mungkin nggak pas, pemainnya juga nggak perform, ya everything goes wrong kemarin itu. Gitu. Oke, ya kita lihatlah nanti bagaimana ya. Pokoknya gue yakin sih dengan banyaknya kondisi tim besar yang tidak stabil ini mungkin akan memberikan hasil yang mengejutkan nanti di akhir-akhir liga. Kita berharap banyak hasil-hasil yang menarik ya, biar pastikan kita berharap tidak membosankan gitu. Kayak tadi komen-komen pingin Juventus nggak jadi juara atau ada banyak lah komen-komen lain. Kalau begitu, terima kasih buat para pendengar dari podcast Pinggir Lapangan. Tetap dengar kami, lalu juga follow Spotify kami, juga bisa subscribe YouTube kami di Podcast Pinglab, juga follow Instagram kami di Podcast Pinglab, follow juga IG saya juga boleh. Terus yang terakhir di episode selanjutnya kita ada ada pembahasan yang menarik. Pembahasan apa? Tunggu di episode 32. Ciao.